Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami akan membahas sedikit tentang law firm business plan. Nah, yang dimana kami ini beranggota 3 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Sofia Ramdhani Oliviantari. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Ahmad Al-Hawarismi. Dan yang selanjutnya ada lalu Muhammad Zainuddin. Nah, di dalam bisnis plan ini kami berencana ingin membuat law firm. Next. Justice Law Firm sendiri memiliki visi dan misi. Yang pertama yaitu visi untuk membuat organisasi berbasis jasa yang tujuan utamanya adalah untuk melebihi harapan pelanggan. Nah, visi yang kedua untuk melayani masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengacara. Setelah adanya visi, kami juga memiliki misi, yaitu untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan memenuhi hak-hak di dalam pengadilan. Nah, law firm kami ini hadir untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan layanan kami. Next, setelah adanya visi dan misi, kami akan memberikan gambaran umum sedikit tentang perusahaan kami. Yang dimana Advokat Group yang kami dirikan akan dibentuk sebagai organisasi yang besar melalui kerjasama yang baik dengan tujuan utama mengembangkan nama law firm secara pesat, guna dapat membantu masyarakat luas dan menyelesaikan permasalahan hukum. Teman saya Ahmad Al-Hawarismi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentukan customer segment law firm gitu. Jadi menentukan customer segment ini adalah hal pertama yang harus ditentukan dalam membuat bisnis model. Bisnis model, pertanyaan yang perlu dijawab ketika menentukan customer segment untuk sebuah law firm seperti yang akan menjadi target di daerah mana. Law firm kami itu seperti apa, terus di daerah mana gitu. Kayak kita ini menonjolkan identitas kami gitu loh. Kayak misalkan kami ini law firm yang bergerak di bidang perdata dan pidana misalkan. Nah itu kan kalau misalkan ada seseorang atau klien yang tidak atau terbelit masalah kasus pidana atau perdata, tentunya mereka akan mencari law firm yang bergerak di bidang pidana dan perdata gitu. Nah di situ kami akan menonjolkan identitas kami, mungkin bisa melalui sosial media gitu loh, supaya orang-orang bisa mengenal law firm kami. Terus yang kedua itu tentang value proposition. Nah itu maksudnya menentukan value proposition itu ialah menentukan nilai kita yang dapat membantu klien. Selain itu nilai yang membuat kita berbeda dengan law firm lainnya, seperti lebih dinamis dan berintegritas. Selain itu kelebihan dan keunggulan dari law firm juga merupakan bagian dari value proposition. Nah maksudnya yang poin pertama itu kita harus menjadi law firm yang berintegritas. Mungkin bisa dari law firm kami atau dari advokat kami yang mempunyai nama, yang mempunyai value gitu. Nah itu juga bisa kami cantumin di website resmi kami atau melalui di sosial media kami tentang value law firm kami. Kayak misalkan tadi sudah dijelaskan sama saudara Olive itu mengenai visi, misi, terus juga struktur kepengurusan law firm-nya, habis itu juga mengenai value-value yang ada di law firm kami, itu juga kami cantumin, terus juga mengenai tentang advokat kami, kayak mengenai perkara-perkara apa saja nih yang udah ditangani oleh advokat kami. Nah itu kan menjadi sebuah value untuk law firm kita yang kemudian menarik para klien-klien kami gitu. Selanjutnya. Channel. Nah, channel yang dimaksud di sini ialah ketika seseorang ingin membuat law firm, ia harus mengetahui melalui media apa dia akan bisa berhubungan dengan calon kliennya, seperti melalui media sosial, seminar, dan lainnya. Nah, jadi channel ini penting ya buat law firm kami supaya memperluas jaringan, memperluas kenalan-kenalan lainnya gitu. Sehingga dengan adanya channel ini bisa menambah jaringan kita supaya orang-orang mengetahui tentang law firm kami. Nah,
di zaman yang serba canggih ini, di zaman yang serba menggunakan teknologi ini, ya tentunya kita memperluas jaringan, kita mempromosiin law firm kita ini yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu bisa menggunakan sosial media atau bisa menggunakan website resmi kami dan lain sebagainya. Nah, selain mencantumkan tulisan tentang law firm kami juga mungkin bisa mengadakan seminar tentang hukum gitu ya. Terus juga kami juga bisa menjadi pembicara dari seminar tentang acara hukum gitu. Nah, sehingga orang-orang menarik gitu loh mengenai law firm kami. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Zainul. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sudah mereka presentasikan. Di mana di poin ini saya akan menjelaskan tentang menentukan customer realization, yang dimana customer realization ini adalah suatu tata cara yang bisa digunakan oleh lawyer atau pengacara untuk berkomunikasi dengan customer segmentnya, yang dimana berbeda dari penjelasan sebelumnya. Dengan channel itu, customer segment ini lebih menekankan pada hubungan, sedangkan pada channel yang dijelaskan tadi itu ialah cara untuk menjangkau customer segment itu sendiri. Nah, yang dimana customer relation ini adalah bagaimana caranya seorang lawyer itu berkomunikasi atau menjalin hubungan yang tetap dengan para kliennya, supaya para kliennya itu tidak meninggalkan atau berpindah ke lawyer-lawyer yang lain jika terjadi ada suatu masalah di kemudian hari. Nah, yang kedua yang selanjutnya menentukan review stream, yang dimana yang dimaksud dengan review stream ini dalam bisnis model adalah sebuah law firm itu harus diisi dengan berbagai cara yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition itu sendiri, yaitu adalah suatu tata cara untuk menghasilkan suatu keuntungan dari value proposition yang dijelaskan sebelumnya. Next. Nah, terus yang ketiga, menentukan key research. Key research adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki agar key actives bisa dijalankan di value proposition, bisa diberikan kepada klien. Ini mana key research ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjalin suatu nilai atau suatu value proposition kepada klien itu sendiri. Sedangkan untuk menentukan key activity ialah kegiatan wajib yang dilakukan oleh law firm untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Adalah suatu kegiatan-kegiatan yang akan ditawarkan untuk kliennya, supaya klien-kliennya ini meyakini bahwa lawyer ini sangat berintegritas tinggi, memiliki value atau nilai. Sedangkan menentukan key partner ialah pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama untuk bisa mengoptimalkan alokasi sumber daya, yang dimana menentukan suatu partner ini adalah suatu hal yang penting, yang dimana ketika kita menentukan suatu partner, berarti kita sudah memutuskan bahwa kita akan bekerja sama dengan partner tersebut, yang dimana ketika kita memiliki suatu partner yang baik, berintegritas, dan memiliki value, maka para klien ini akan tertarik untuk menggunakan jasa lawyer kita itu sendiri. Dan manajemen uang, manajemen jasa dan lain sebagainya itu sudah terjamin dengan adanya partner yang bagus. Terus tentukan cost structure, yang dimana cost structure ada rincian biaya-biaya terbesar yang harus lawyer keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition, yang dimana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lawyer itu sendiri tidak sembarangan, yang dimana ketika kita mengeluarkan suatu biaya, maka output yang kita dapatkan itu ada atau bernilai. Kita tidak hanya mengeluarkan biaya-biaya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna atau bermanfaat, tapi kita mengeluarkan biaya itu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk pengembangan law firm tersebut.
sehingga menghasilkan value itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya saya mohon. Sekian pembahasan tentang bisnis plan sebuah law firm dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.